Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Biar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk menggali informasi-informasi tentang investasi bodong yang berpotensi merugikan masyarakat. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang diduga ini bodong. Apa namanya? Yaitu BTF. Sebelum lanjut ke aplikasi BTF, nah ini di video sebelumnya saya pernah membahas sebuah robot trading abal-abal yang meresahkan masyarakat dan sangat merugikan. Apa? Nah, ini saya tampilkan ROBD. Nah, ini saya posting 1 bulan yang lalu ya. Ini 1 bulan yang lalu. Yang judulnya tumbang ROBD global akhirnya scam. Ya, kalian bisa lihat keluh kesah member di sana, kalian bisa diputar. Nah, ini judulnya, silahkan cari saja, itu masih bisa dicari. Nah, apa hubungannya ROBD dengan aplikasi yang saya bahas sekarang? Bertepatan dengan scamnya ROBD, muncullah sebuah aplikasi yang bernama BTF. Bisa dibilang ini ROBD Reborn. Kembali lagi dengan pakai nama yang baru. Yang namanya skema Ponzi selalu seperti itu. Nah, next akan saya bahas karena di sini ada yang menawarkan kepada saya aplikasi BTF. Pas saya telusuri ternyata katanya ini adalah reinkarnasi dari ROBD global gitu. Nah, logonya seperti ini, huruf B dikombinasi huruf T terus sama F, BTF. Nah, inilah logonya. Jadi ketika kalian menemukan sebuah aplikasi yang seperti ini, harap berhati-hati apalagi pernah jadi korban. Jangan terjerumus lagi ke lubang yang sama. Begitu ya. Nah, ini logonya seperti ini. Harap berhati-hati dengan investasi yang seperti ini. Nah, ini ada yang menawarkan kepada saya BTF. Dia bilang begini, Bang, udah ikut BTF kah? Nah, itu bertanya kepada saya. Itu langsung lewat Telegram. Saya balik tanya, apa itu BTF? Nah, karena saya sebelumnya BTF pernah saya dengar juga, cuman saya tidak terlalu mendalami karena ada yang menawarkan, jadi saya tertarik untuk membahas aplikasi yang satu ini. Nah, ini saya bertanya, apa itu BTF? Nah, ini sudah tidak asing lagi, trading Bang, jual beli saham. Nah, ini trading ini fiktif. Ya, fiktif. Ini bukan trading. Trading yang memang disetting agar diagramnya naik terus. Akan tetapi kalau pengen cuan banyak ya harus merekrut. Itulah ciri-ciri skema Ponzi. Jadi trading yang satu ini adalah rekayasa. Jadi kalian jangan percaya ini trading. Kalau ada yang legal, kenapa harus cari yang ilegal? Namun ini saya cek di OJK belum terdeteksi karena mungkin ini masih baru. Tapi yang namanya menyembunyikan hal busuk pada akhirnya akan tercium OJK juga. Nah, ini belum terdeteksi karena
belum termasuk entitas ilegal. Bukan berarti ini legal. Kenapa? Karena memang ini OJK belum menemukan mungkin kalau lagi ditelusuri atau riset saya nggak tahu, tapi cepat atau lambat ini akan terdaftar sebagai entitas ilegal, karena di Bapepti pun ini tidak terdaftar. Yang namanya trading itu harus terdaftar di Bapepti. Jadi kalian harap berhati-hati kalau ada yang menawarkan trading jual beli saham yang namanya BTF, ini jelas ya ilegal dan berpotensi lagi untuk merugikan masyarakat. Nah, dia menawarkan, mau ikutkah? Nah, gabung dengan saya. Nah, ini kan saya pura-pura bertanya, padahal ini saya sudah tahu sebenarnya. Karena ini ada yang menawarkan, jadi ya saya bahas. Coba saya jelaskan dulu. Nah, abang udah pernah ikut sejenis Redpod ROBD belum? Oh, ini jadi dia bertanya, ini tidak pakai tanda tanya ya. Abang udah pernah ikut sejenis Redpod ROBD belum kira-kira? Nah, sebetulnya pertanyaannya belum. Nah, dia tidak tahu di video sebelumnya saya sering bahas ROBD dengan Redpod. Nah, yang paling sering itu Redpod, karena ROBD sekali bahas langsung wassalam, tidak ada nongol-nongol lagi itu. Nah, kalau ROBD sekarang penuh dengan drama. Maaf, itu Redpod yang penuh dengan drama. Di saat REDT terkunci, dibekukan, tidak bisa withdraw, ini malah menawarkan lagi trading harian. Ini sangat sangat keterlaluan. Nah, saya jawab belum. Nah, lanjut. Nah, ini jadi dia sendiri mengakui ini adalah Ponzi. Nah, ini pengakuan dia sendiri. Ya, saya bacakan ya. Gini Mas, ini kan Ponzi. Ponzi itu pasti ada tutup, ya jelas, pasti tutup pada waktunya. Yang namanya Ponzi itu bukan prediksi ya, karena memang selalu seperti itu kok. Umur Ponzi kisaran 7 sampai 8 bulan lah. Ini yang saya tahu. 7 sampai 8 bulan yang namanya Ponzi itu emang tidak tentu, ada yang sampai 1 tahun, ada yang bertahan 1 tahun setengah, ada juga yang bertahan cuma 1 bulan atau 3 bulan, bahkan seminggu juga itu sudah tutup. Itu tergantung orang yang join. Kalau misalkan baru seminggu nggak ada yang join, ya tutup. Nah, ini menawarkan katanya kisaran 7 sampai 8 bulan. Nah, ini saya tahu karena saya juga sering mengikuti yang namanya investasi ke Ponzi itu bervariasi. Memang ada yang 1 tahun, ada yang sampai 1 tahun setengah, begitu. Nah, ini berani menjanjikan 8 sampai 8 bulan ya. Berarti ini bukan bisnis jangka panjang. Gitu. Jadi ini teman-teman semua, bagi yang awam saja, hati-hati dengan yang namanya BTF ya. BTF. Ini jelas akal-akalan ROBD yang sudah scam, ini ganti kulit baru. Gitu. Tapi pada dasarnya sama. Modusnya sama. Tapi pakai nama yang baru. Ini awas jangan terkecoh lagi ya. Kalau misalkan kalian ingin trading yang yang legal, ya cari di Bapepti terdaftar atau tidak, begitu. Nah, kalau yang ini jangan diragukan lagi, ini Ponzi. Ini silakan kalian yang menentukan. Kalaupun misalkan Anda untung di bisnis yang ini, ya yang kalian nikmati itu profit dari member yang dari bawah gitu. Bukan real profit ini kalau yang namanya Ponzi. Nah, inilah yang saya tawarkan, baru rilis tanggal 29 bulan 9. Ini tadi udah saya tampilkan ya, page ROBD scam
Itu 1 bulan yang lalu. Nah, setelah scam muncullah ini BTF. Ini mau nyerok lagi uang rakyat, uang member. Ini tidak akan lama sih. BTF ini minimal depo 20 USTD. Nah, ini lah milih-pilih Redport. Kalau Redport USDT, ini USTD, tapi ya intinya $20 lah. Silahkan dikalikan itu $20 kali 15.000 itu berapa? Itu depo minimal. Nah, tiap hari itu trading. Ini trading ya abal-abal, trading yang dimanipulasi. Kalau trading beneran tidak seperti ini. Trading itu jual beli mas, ya saya tahu. Trading itu pada dasarnya jual beli. Tapi kalau ini trading jual belinya gak jelas, akadnya tidak jelas. Kenapa ya? Karena ini sudah Anda akui juga kok ini Ponzi. Kalau Ponzi tidak ada yang namanya jual beli, adanya rekrut merekrut. Baru bisa profit. Tapi ya agak sedikit batuk. Nah, jadi yang Ponzi itu bukan jual beli. Ini gimana sih? Anda sendiri mengakui ini Ponzi, ini jual beli saham, ini modus. Yang modus ini penipuan jelas. Ya karena Anda sendiri mengakui ini Ponzi. Nah, nanti dapat keuntungan setelah trading itu. Iya, itu modus. Kalau nyamuk trading beneran tidak selamanya untung, ada lossnya. Apalagi kalau pengetahuan tentang trading itu minim, itu bisa-bisa loss terus. Ya memang perdagangan begitu. Kalau kurang memahami tentang trading. Nah, ini menawarkan orang awam tahu tentang trading, tapi ini bukan trading sebenarnya. Nah, dapat $1 katanya gitu. $1 itu 15.000. Bisa ditarik walaupun mau tutup ada tanda-tandanya mas. Nah ini ya ini pemain sebenarnya ya, pemain Ponzi karena sudah tahu tanda-tanda mau tutup. Kalau saya sih ogah sih daftar yang model ginian, meskipun keuntungannya berlipat-lipat itu ya karena yang didapat itu uang dari member yang di bawah. Lah mainnya main aman aja, ya aman gimana yang Ponzi, yang bisnis beneran pun gak ada yang aman dari kerugian, apalagi ini Anda sendiri mengakui ini Ponzi. Ini jelas kalau Ponzi ya tidak ada yang aman, betul. Bisa rugi bisa untung, tapi kalau yang Ponzi untung pun itu kalian kalaupun gabung akan dikejar-kejar downline yang minta pertanggungjawaban. Itu yang terjadi di Redport yang sekarang sering saya bahas. Minta pertanggungjawaban kepada Heart of Hope. Nah, ini Heart of Hope malah menawarkan camp perintis gitulah. Nah, janganlah menipu lagi. Kita sepasang modal, kalau udah dapat 2 kali lipat tarik modal awal. Ya, kalau sudah menjerumuskan profit baru ditarik. Kota main modal dapat aja mas. Nah, ini kota maksudnya gimana ya? Main modal dapat aja mas, ya maksudnya kalau udah tarik modal ya udah gitu. Coba saya ketik, coba saya pengen lihat logonya ya, tadi pernah saya tunjukkan itu logonya itu dia mempertunjukkan pojok kiri bang, ya udah saya lihat itu logonya huruf B, T dan F itu dikombinasikan yang tadi pernah saya tampilkan. Masuk lewat link daftar, nanti disuruh download kok bang. Nah ini link daftarnya, saya ogah main kayak ginian begitu. Meskipun untung, nanti ketika scam akan dikejar-kejar downline yang sudah dijerumuskan. Itu saya tidak mau berurusan dengan hal-hal yang seperti ini, apalagi sampai dikejar-kejar orang begitu, dimintai pertanggungjawaban. Nah ini ada link link daftar BTF Pro ini namanya. Nah ini dia sendiri dalam kurung ROBD Ribbon.
ROBD Ribbon yang dulu aja sampai sekarang itu nasib dana member ya raib. Nah ini sudah menawarkan lagi. Saya heran ini dengan orang muda gini ya. Apakah takut dikejar doanen yang dulu juga banyak yang jadi buronan, ini sudah menawarkan lagi. Jadi ini teman-teman semua ya, ini yang awam saja, kalau yang sudah tahu lah ini pasti merugikan lah. Nah ini tadi sudah jelaskan minimal depo $20, minimal withdraw $10, withdraw H plus 1 kali 24 jam. Nah ini note, ini catatan. Risiko scam bisa terjadi. Ya ini bukan resiko, cari penyakit. Kalau penipuan ini cari penyakit bro. Scam bisa terjadi. Ini bukan resiko, tapi cari penyakit. Nah ini ya, high risk, high return. Ini tinggi resiko, semakin tinggi kembalian. Maksudnya ini keuntungan. Nah ini sekarang sudah mulai pakai Ponzi ya, karena memang YouTuber banyak yang komplain ya, kalau menawarkan sekalian aja jujur ini Ponzi ya. Ini sekarang sudah mulai jujur ya, udah mulai buka-bukaan bahwa ini Ponzi, jadi bukan trading ya, ini Ponzi begitu. Nah ini tinggi resiko tinggi keuntungan deposit. Nah ini deposit sama dengan paham akan resiko ya, resiko ditipu itu bunuh diri gitu. Ini kalau misalkan gabung ya kalian sama saja menyerahkan uang cuma-cuma. Nah ingat, bermain Ponzi jangan jual otak, apalagi ini iklannya udah seperti ini bro. Jadi kalian yang awam ini sudah ada petunjuk ya, ini Ponzi, jangan jual otak. Yang jual otak itu ya pemain Ponzi. Jadi ini jelas Ponzi. Yang sudah ini ROBD aja sampai sekarang belum tuntas. Tradingnya kan pakai jam, ini Ponzi, ini sekarang trading. Ini gimana? Kalau Ponzi ya Ponzi, trading ya beda lah. Trading dengan Ponzi. Lanjut, trading pakai jam. Nah ini saya nanti kalau abang minat, kalau sudah daftar saya masukkan ke grup. Pengen masukin ke grup Telegram. Nah saya ini pengen dimasukin ke grup Telegram, ini saya balas. Kenapa ya? Karena saya ingin menggali lebih lebih dalam lagi. Tapi sih sebenarnya tidak perlu digali lebih dalam pun, ini sudah jelas dia sendiri menyatakan ini Ponzi. Nah bisa bang daftar aja dulu. Nah ini kan saya pengen dimasukin ke grup Telegram nih, tapi dia bilang harus daftar dulu bang, nanti ajukan suruh mentor masuk ke grup. Ya nanti dulu, kalau saya daftar dulu ya saya ogah, gak mau. Nah sistemnya sama kayak ROBD. Saya tanya apakah ROBD ganti nama. Nah ya saya bertanya tentang ROBD, dia menjawab, nah iya bang ini gantinya ROBD bang. Nah kata dia ini ROBD Ribbon. Terus korban yang sebelumnya itu gimana nasibnya yang sudah kalian tipu? Nah tapi yang kemarin kan sudah scam. Iya saya tahu, pernah saya bahas juga itu 1 bulan yang lalu, betapa itu kocar-kacirnya para member. Ada yang sampai hampir stres itu karena uang yang didepositkan itu tidak sedikit juga. Ini baru list ya, saya tahu ini tanggal 29 karena pernah saya dengar juga sih waktu itu begitu ROBD scam ada yang baru. Karena masih baru saya tidak terlalu menyimak, karena ini ada yang menawarkan ya saya bahas. Abang udah pernah ikut ROBD? Ya, saya jawab belum pernah. Beri paham lah gimana bang minat. Saya jawab ya tidak minat. Nanti saya kira saya kalau kira-kira mau tutup tarik semua. Nah ini udah mewanti-wanti kalau mau tutup katanya harus tarik semua. Tapi kemungkinan masih lama sih. Ini saya tahu yang namanya Ponzi tidak bisa dikira-kira kapan tutup ya, karena kalau misalkan terus menjerumuskan ya akan terus, kecuali berhenti
tidak bisa lagi merekrut, ya itu baru tutup. Nah ini apakah harus bisa rekrut, saya tanya. Maksudnya bang, rekrut member, saya jawab. Maksud saya ya rekrut member. Enggak bang, ini saya kan ajak orang yang mau aja gitu. Jadi ya dia bilang yang mau silahkan, enggak ya gak apa-apa. Iya, tapi kalau sudah scam ROBD sekarang pada kelabakan itu, modalnya pada hilang. Itu gimana pertanggungjawabannya? Begitu. Gimana bang? Minat ikut? Nanti kalau sudah daftar saya kasih video deposit trading dan penarikan bang. Nah ini saya pikir-pikir dulu. Saya jawab saya pikir-pikir dulu. Nah, sebenarnya sih saya ogah. Begitu. Nah ini setelah saya pikir-pikir dulu baru saya kasih jawaban. Dipikir-pikir saya gak tega. Nah, gak tega gimana bang? Dia bilang gitu. Namanya juga Poji selalu menelan korban. Nah, dia bilang kalau itu diri sendiri bang, kalau udah ada tanda-tanda tutup, tarik aset terus. Kalau yang rugi itu kan dia tahan, terus ini seketikanya sih kurang terbaca juga. Bisa kaya banyak, malah tutup. Oh maksudnya gini, aset ditahan-tahan agar untung banyak, agar bisa kaya. Ternyata tutup. Iya, itu masalahnya. Nah, ini saya jawab lagi, bagaimanapun juga yang namanya Ponzi itu maling dengan sistem. Ya saya belak-belakan aja, yang namanya Ponzi ya jelas maling. Begitu aplikasinya tutup ya uang mengendap, gak jelas. Mau melapor juga ini ilegal. Begitu. Kalau pikir-pikir ikut ya bang, ya kita main pinter-pinter kita aja lah. Nah ini katanya pintar-pintar aja lah. Ini terakhir saya balas, tapi hati nurani saya menolak. Kita kesal pada koruptor, maling uang rakyat. Kalian sendiri maling uang member tanpa merasa berdosa. Nah ini jawaban saya terakhir. Jadi intinya sih setelah saya bacakan percakapan ini, bahwa ROBD Reborn telah kembali dengan pakai wajah yang baru, tapi tetap sistemnya seperti itu, cuman ganti kulit saja. Nah begitu ya teman-teman. Jadi terakhir ya, saya harap kalian berhati-hati dengan yang namanya BTF, karena ini dia sendiri mengakui ini Ponzi. Yang namanya Ponzi tidak tahu kapan akan tutup. Saya pun tidak bisa memprediksi kapan tutup. Saya hanya bisa memprediksi cepat atau lambat yang namanya Ponzi akan tutup dan akan menelan korban kerugian yang tidak sedikit. Bisa puluhan juta, ratusan, bahkan bisa miliaran, bahkan net penghasilan aja sampai triliunan. Itu uang mengalir kemana? Ya ke atas yang punya aplikasi, scammer, penipu. Nah, begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini mencerahkan. Harap berhati-hati, sayangi uang kalian, jangan sampai dihambur-hamburkan untuk para penipu. Nah sebelum tutup, sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa langsung saja di subscribe, like, and comment gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.